Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Lutfi dari SMA N 8 Bandung, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan argumen saya perihal ketidaksetujuan saya terhadap mosi kita pada kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu seperti tari, lukisan, dan ukiran. Seni meliputi banyak sekali kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan, atau kepergaulan teknik pembuatnya untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya. Jika seorang anak ingin bergelut dalam bidang seni, tak hanya diperlukan bakat saja, melainkan ada banyak sekali hal yang harus dilakukan untuk masuk ke dalam kriteria ahli. Dan setelah itu seseorang anak baru bisa diakui oleh negara bahkan dunia. Hal-hal yang diperlukan untuk mencapai tingkat ahli membutuhkan finansial, upaya, dan waktu yang tidak bisa dianggap sepele. Seorang anak pastinya pergi ke sekolah untuk belajar tentang pelajaran umum, dan pastinya perlu ada sekolah tambahan seni jika mereka ingin mahir dalam bidang seni. Di sini saja terlihat bahwa seorang anak yang ingin bergelut di bidang seni perlu memerlukan sekolah seni yang biayanya tak main-main. Dikutip dari situs Superprof bahwa rata-rata les biola saja per jamnya adalah 250.000, dan biaya tersebut bukan berguru dengan seseorang yang sudah sukses, melainkan hanya pelatih saja. Dan pastinya untuk mendekati kata ahli harus belajar bertahun-tahun agar mendapat pengalaman dan ilmu yang cukup mumpuni. Dengan biaya yang cukup besar, pastinya tidak seluruh orang tua mampu membiayai anaknya hingga sukses. Bayangkan saja kesulitan orang tua yang harus membiayai anak sekolah umum sekaligus sekolah seni, dan pastinya membutuhkan finansial yang cukup, dan tidak semua orang tua mempunyai finansial yang cukup untuk menyekolahkan anaknya di bidang seni. Tak hanya itu, anak-anak harus mengambil waktu bermain mereka untuk belajar seni di luar jam pelajaran sekolah untuk keberhasilan anaknya di kemudian hari, dan itu menjadikan seorang anak pastinya depresi. Hal ini dikarenakan waktu bermain akan tersita. Ketika anak ingin sukses di bidang seni, perlu ada pengorbanan waktu yang besar untuk bergelut di bidang seni baik dari anak maupun orang tua. Tidak ada sesuatu yang instan, dibutuhkan proses yang baik untuk menjadi seseorang yang dikenal di dunia, mulai dari tekad, mental, finansial, waktu, dan upaya. Ada banyak sekali artis di Indonesia yang sudah cukup berbakat, tetapi tidak banyak yang muncul di mata dunia. Padahal usaha mereka sudah sangat keras dan tentu didukung oleh finansial. Kita juga perlu memiliki sebuah bakat yang harus dikembangkan, dan jika ingin dihargai dan sukses, maka seorang anak harus memikirkan bahwa jika ingin menjadi penyanyi sukses, maka anak tersebut harus menyaingi bahkan mengalahkan penyanyi kelas atas. Jika kemampuan anak masih tanggung, hanya sebatas menyukai bakat saja, maka seorang anak kemungkinan tidak akan sukses di bidang seni. Menjadi seseorang yang bergelut di bidang seni membutuhkan sebuah pikiran di mana harus membuat orang menikmati karya kita, dan seolah-olah bidang seni adalah sesuatu hal yang harus menuruti apa kata audiens, bukan apa yang kita mau. Karena jika ingin sukses dan terampil di bidang seni, maka harus ada banyak sekali orang yang menikmati, dan belum tentu orang yang membuat seni tersebut akan menikmati. Opini ini bisa dipertanggungjawabkan dengan beberapa artis Korea yang bunuh diri diakibatkan depresi berat. Hal ini dikarenakan pengaruh media massa yang berpengaruh pada citra diri dan ketenarannya. Ada semacam gosip, berita hoaks, dan komentar negatif yang membuat suatu artis akan kehilangan masa jayanya. Dan hal itu dikarenakan mereka tidak bisa memenuhi kepuasan audiensnya. Maka dari itu pastinya orang tua memikirkan kondisi anaknya ketika sukses, karena orang tua tidak ingin anaknya depresi dan merasa seperti dikekang oleh banyak orang. Mereka tidak bisa bergerak dengan bebas dan harus menuruti apa kata banyak orang, dan jika menolak mereka akan kehilangan masa jayanya. Jika seandainya anak pun sukses, orang tua tidak bisa menjamin anaknya hidup dengan baik dan sehat. Karena menurut National Geographic Indonesia mengatakan bahwa gaya hidup glamor di kalangan papan atas rentan terpengaruh minuman keras dan narkoba, yang pastinya akan berpengaruh pada kesehatan mental dan juga fisik. Tidak ada orang tua yang mau anaknya masuk ke ranah narkoba, dan karena hal itu orang tua dapat tidak mendukung pengembangan anaknya di bidang seni. Maka dari itu orang tua tidak seharusnya mendukung anaknya untuk bergelut di bidang seni, dikarenakan faktor finansial dan usaha yang harus baik dan berkualitas yang tidak semua orang tua mampu, kesulitan orang tua yang harus kehilangan waktu dan uang untuk mendukung anaknya, dan ada banyak sekali artis yang sudah sukses lalu kehilangan masa jayanya hanya dikarenakan media massa. Dan seseorang yang harus bergelut di bidang seni harus terkekang
untuk memenuhi kepuasan audiensnya. Bidang seni bukanlah suatu hal yang harus dikembangkan oleh anak. Saya Lutfi, terima kasih.